Selamat datang di Lemari Arsip. Kali ini, saya akan membahas salah satu arsip dari sebuah kisah nyata yang di luar nalar. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan juga like untuk lebih membangun channel ini. Serta coretkan komentar positif kalian, biar kita bisa berbagi pendapat. Tanpa banyak kata-kata lagi, siapkan jiwa, mental, serta batin kalian, dan mari kita buka arsipnya. Selamat datang kembali para audiens Lemari Arsip. Dalam video kali ini, saya akan membahas satu lagi kasus pembunuhan, korbannya seorang mahasiswi, di salah satu universitas di kota Palembang, pada tahun 2019 silam. Siapkan mental kalian, karena kasus ini terbilang sangat mengenaskan. Oke, sebelum lanjut pembahasannya, saya ucapkan terima kasih, karena telah mampir kembali di channel ini. Silahkan duduk nyaman, dan mari kita bahas kasusnya. Kasus pembunuhan mengenaskan ini, tepatnya terjadi di sebuah kebun karet, di Desa Suban Baru, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jasad korban ditemukan pada hari Kamis, tanggal 31 Januari tahun 2019. Korbannya ialah Fatmi Rohanayanti, seorang mahasiswi semester 3, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, warga Desa Menanti, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dan pelakunya, diketahui bernama Upusan, alias Sairun, umur 40 tahun, dan merupakan warga Desa Suban Baru, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Menggemparkan, setelah warga Suban Baru, Palembang, menemukan sosok jasad seorang wanita muda, tergeletak tak bernyawa, dengan kondisi mengenaskan, di sebuah kebun karet milik Kepala Desa Suban Baru, pada hari Kamis, tanggal 31 Januari tahun 2019, sekitar pukul 3 sore. Saat ditemukan, kondisi jasad wanita itu tanpa busana, lehernya diikat menggunakan jilbab, mulutnya disumpal memakai BH korban, serta kedua tangan diikat menggunakan baju, dan kedua kakinya juga diikat, memakai celana korban. Warga pun langsung menghubungi pihak kepolisian Polsek Gelumbang. Tanpa butuh waktu lama, dengan sigap dan gerak cepat, pihak kepolisian sampai di lokasi, dan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Setelah olah tempat kejadian perkara, pihak kepolisian langsung mengevakuasi jasad korban, dan dibawa ke RSUD Palembang, untuk dilakukan visum dan autopsi. Setelah melakukan visum, pihak kepolisian membenarkan bahwa Fatmi Rohanayanti adalah korban perampokan, perkosaan, serta pembunuhan, karena motor Honda Beat berwarna hijau putih, dengan nomor polisi BG3745KAE, milik korban hilang. Di leher korban juga terdapat bekas cekikan, dan kemaluan korban berdarah, serta ada sisa air mani, yang terdapat di sekitar kemaluan korban. Polisi pun mendalami penyelidikan, dan memeriksa beberapa saksi, dan salah seorang saksi menyebut nama pelaku, karena sempat melihat pelaku mengendarai motor korban, yang juga sebagai penjaga kebun karet, milik Kepala Desa Suban Baru tersebut. Polisi langsung melacak keberadaan pelaku dan motor korban. Hanya dalam waktu 1x24 jam, tim gabungan dari Satreskrim Polres Muara Enim, Polsek Gelumbang, dan Polsek Lembak, Sumatera Selatan, berhasil menangkap pelaku perampokan, pemerkosa, dan pembunuh Fatmi Rohanayanti, pada hari Jumat, tanggal 1 Februari tahun 2019 pagi. Pelaku bernama Upusan, alias Sairun, juga merupakan warga Desa Suban Baru, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim. Pelaku ternyata residivis,
yang pernah dipenjara selama 10 tahun di Nusa Kambangan dengan kasus yang sama, merampok, memperkosa, dan membunuh korbannya. Dan pelaku pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari hasil interogasi, pihak penyidik mendapatkan pengakuan pelaku. Awalnya, pada hari Kamis, tanggal 31 Januari tahun 2019 pagi, korban mengantar orang tuanya ke kebun karet, milik Kepala Desa Suban Baru, untuk bekerja. Setelah mengantar, korban pun kembali pulang, dengan menggunakan jalan yang sama. Tanpa korban sadari, ternyata dia telah diintai oleh pelaku. Pelaku yang memakai penutup wajah, mencegat korban dengan menggunakan sebatang kayu, dan meminta korban menyerahkan sepeda motornya. Korban yang ketakutan, akhirnya menyerahkan sepeda motornya. Namun saat menyerahkan sepeda motornya, korban tiba-tiba menarik penutup wajah pelaku. Karena panik wajahnya telah diketahui korban, pelaku langsung memukul wajah korban. Pelaku lalu mengikat tangan korban, dan menyuruh korban masuk ke area perkebunan karet. Saat sampai di TKP, pelaku lantas menyuruh korban untuk berbaring. Lalu pelaku menyetubuhi korban dengan paksa. Setelah puas, pelaku lalu mencekik korban hingga meninggal. Pelaku sempat berpikir untuk mengubur jasad korban, namun niat itu seketika hilang, dan malah, pelaku lanjut menyetubuhi korban, yang sudah tak bernyawa, untuk kedua kalinya. Setelah puas menyetubuhi jasad korban, pelaku pun langsung pergi membawa sepeda motor korban, dan meninggalkan jasad korban di kebun karet itu. A few moments later. Sidang kasus pembunuhan Fatmi Rohanayanti, mahasiswi Universitas Islam Negeri Palembang, dengan terdakwa Upasan alias Sairun, dilakukan tertutup di Pengadilan Negeri Palembang. Pelaku dikenakan pasal berlapis dengan pasal 338 KUHP tentang barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mencuri, dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 9 tahun. Dan pasal 340 KUHP berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan hukuman penjara paling lama 20 tahun, atau penjara seumur hidup, atau pidana hukuman mati. Nah, itulah salah satu arsip yang telah kita bahas kali ini. Semoga kalian meresapi kisahnya, mengambil hal positif dari kejadian itu. Tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga diri kalian, cermat dalam memilih, karena tindak kejahatan tidak mengenal siapa kalian, dan kapan akan terjadi. Terima kasih telah menonton video ini, dan nantikan kisah-kisah nyata di lemari arsip selanjutnya.